Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Hadaiqul Aulia. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan hadis yang tercantum di dalamnya, yakni hadis yang populer ya, yang selalu kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak diawali, tidak dimulai dengan memuji atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta, maka perbuatan yang penting itu barokahnya putus atau minimal barokahnya kurang. Dalam hadis yang lain yang sering kita dengar redaksinya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Segala perkara yang penting yang tidak diawali dengan basmalah. Nah, kalau di sini bilhamdi. Segala perkara yang penting yang tidak diawali dengan rasa syukur, pujian kepada Allah SWT, nilainya, barokahnya berkurang. Nah, sehingga di dalam Nahdlatul Wathon atau organisasi Nahdlatul Wathon disingkat dengan NW, yang didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfani, di saat mulai berbicara atau pidato, ya mungkin ini adalah salah satu khususiat atau ciri-ciri orang Nahdlatul Wathon kalau mulai berpidato atau berbicara selalu mengucapkan bismillahi wa bihamdihi. Bismillahi itu untuk mengamalkan hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah. Kemudian setelah itu wa bihamdihi. Nah, dilanjutkan dengan bihamdi, yaitu pujian. Nah, ini untuk mengamalkan hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah. Dalam istilah hadis dinamakan namanya al-jam'u bainar riwayatain, yaitu mengkompromikan, menggabungkan antara dua riwayat. Riwayat yang pertama tadi mengatakan bi bismillah, kemudian riwayat yang ada di sini mengatakan bilhamdi. Nah, sehingga Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon biasa di saat berbicara atau semua nahdliyin atau orang-orang yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathon biasa kalau berbicara digabung tadi antara bismillah dengan hamdalahnya, dengan ucapan bismillahi wa bihamdihi. Pertama bismillah, yang kedua adalah hamdalah. Yang pertama adalah nama Allah SWT, yang kedua adalah pujian. Maulana Syekh itu adalah orang yang cerdas luar biasa, orang yang pintar luar biasa, bahkan nilainya atau semua nilai dalam ijazahnya itu semuanya 10. Dan bukan hanya itu saja, setiap nilai 10 itu ditaruhkan tanda bintang. Bahkan di saat Syekh Ismail, teman beliau, datang ke Lombok, diinformasikan bahwa beliau berbicara di atas mobil, atau Syekh Zainuddin berbicara dengan Syekh Ismail itu dengan menggunakan syair. Sementara menggunakan syair itu, atau membuat syair itu sesuatu yang sangat sulit, artinya tidak gampang. Tapi memang Maulana Syekh itu adalah orang yang cerdas. Bahkan di saat beliau ujian, beliau menjawab dengan pakai syair. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, artinya kealiman beliau. Sehingga mudir beliau mengatakan cukup murid solatih itu sebenarnya satu, akan tetapi kecerdasannya, kesolihannya sama seperti Syekh Zainuddin Abdul Majid. Nah, landasan daripada Syekh Zainuddin menggabungkan di saat mulai khutbah, pidato atau ceramah itu, antara basmalah dengan hamdalah itu adalah
Jadi kalau dalam istilah hadis yaitu namanya al-jam'u bainar riwayatain. Itu menggabungkan antara dua riwayat. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan tentang masalah redaksi istighfar. Yaitu redaksi istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar di saat Abu Bakar minta kepada Rasulullah untuk diajarkan sebuah doa. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni, ajarkanlah kepadaku doaan sebuah doa ad'u bihi fis shalah." Yaitu yang aku baca, yang aku gunakan untuk berdoa di waktu sholat. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan, "Qulillahumma." Katakanlah, Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Wa fi lafzin. Nah, dalam sebuah redaksi yang lain, kasironya itu diganti dengan kabira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Nah, sehingga Imam Nawawi di sini menggabungkan istighfar ini menjadi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira. Nah, ini namanya al-jam'u bainar riwayatain. Nah, intinya para pemirsa adalah apapun yang kita kerjakan, terutama sekali hal-hal yang sangat penting, hendaklah kita awali dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya sekedar menyebut namanya atau mengingat namanya, tapi hendaklah punya kita keyakinan bahwa kita tidak bisa untuk melaksanakan, merealisasikan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita akan lakukan, kecuali harus disertai dengan adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya bisa juga diiringi dengan alhamdu, yaitu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan dalam hati kita di samping kita mengucapkan, yaitu apapun yang kita kerjakan, bahwa energi yang kita gunakan untuk kerjakannya itu adalah semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dalam khutbah tadi atau dalam berbicara atau berpidato dan dalam organisasi Nahdlatul Wathon selalu mengucapkan bismillah wa bihamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa redaksi yang ada dalam Nahdlatul Wathon. Mungkin sekedar itu para pemirsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita kerjakan kita sertai dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sertai dengan basmalah, sehingga semua perbuatan kita itu, semua aktivitas kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.